Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1096 sampai bab 1100. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menikah dengan pria lain. Dingru berkata dengan serius. Baiklah. Jangan bercanda. Semua yang seharusnya aku katakan padamu telah diberitahukan kepadamu. Setelah itu terserah padamu. Saya mengerti. Saudara-saudari senior, serta tuan dan saudara junior. Saya pergi. Tunggu saya kembali. Omi terbang ke atas kudanya. Hanya adik perempuan yang sendirian. Dan sepertinya tahu. Apa pentingnya Omi begitu aktif pergi ke Sekte Iblis untuk memimpin ajaran. Aku khawatir dia mencari Muqianji untuk pergi dan menemukan jalan lain ke dunia lain. Adik perempuan menyimpan rahasia ini di dalam hatinya. Ingin mengatakan tidak bisa mengatakan. Terlalu menyakitkan. Omi menunggang kudanya dan pergi ke kepunahan. Omi langsung pergi ke Qingzhou. Ini jauh ke Qingzhou. Kurang dari setengah bulan berlari. Omi juga tidak berdaya. Belum kembali selama 2 hari. Bokong akan disiksa lagi. Sekitar 16 hari kemudian. Pada hari ke-14 bulan berikutnya. Omi tiba di kota Qingzhou. Kota Qingzhou juga merupakan kota besar. Milik sekolah Tangshan. Dan penguasa kota Qingzhou adalah paman dari sekolah Tangshan. Omi langsung pergi ke lokasi resepsi yang ditentukan. Kediaman sekolah Tangshan. Yang mulia adalah, halo, saya Sekte Naga Ilahi. Petir Angin. Menuju untuk berkumpul dan menuju ke wilayah iblis, kata Omi sambil melompat dari kudanya di depan kediaman. Apa, kamu adalah petir angin dari Sekte Naga Ilahi, yang termuda nomor 1 di dunia? Benar, bagaimana mungkin? Tidak mungkin Sekte Naga Ilahi akan mengirim seorang jenius yang begitu kuat ke wilayah iblis untuk mati. Saudara laki-laki Sekte Tangshan yang ramah berkata. Aku khawatir kamu Sekte Tangshan. Kamu hanya mengirim satu untuk menghadapinya. Sayangnya. Setiap sekte seperti itu. Apa maksud mengirim seseorang ke wilayah iblis? Formalitas lengkap. Tapi tidak masalah. Aku, Wind Lightning, sedang dalam misi. Perjalanan ini pasti akan menyelesaikan misi pembunuhan. Jadi jangan pimpin aku dulu. Saudara Feng, tolong. Saudara penerima sekolah Tangshan itu panik dan mengundang Omi masuk. Memasuki kediaman. Omi melihat lebih banyak dari murid dari berbagai sekte. Omi melirik. Memikirkan murid-murid dari berbagai sekte semuanya adalah murid alam persatuan. Berusia sekitar 40 tahun atau lebih. Dengan alam di sekitar penyelesaian alam persatuan. Tanpa ragu, Omi adalah eksistensi terkuat di antara orang-orang yang pergi ke wilayah sekte iblis kali ini. Dan berbagai sekte lain telah mengirim seorang murid dengan sedikit masa depan untuk menghadapinya. Omi kecewa dengan berbagai sekte di jalan yang benar. Dan sangat tepat menggambarkan mereka sebagai kekacauan yang tersebar. Banyak orang melihat Omi. Dan beberapa dari mereka sibuk berkata, murid ini, apakah kamu petir angin Sekte Naga Ilahi? Tepat, itu benar-benar petir angin. Sekte Naga Ilahi benar-benar mengirimmu. Sial, Sekte Naga Ilahi terlalu murah hati. Tidak mungkin, semua orang sangat terkejut bahwa petir angin pergi ke wilayah iblis. Saudara Feng, silakan duduk. Silakan duduk. Meskipun kami semua lebih tua darimu. Kami semua adalah pengagummu. Semua orang menyembah Omi. Seorang manusia berkata, haha, sekarang Wind Lightning akan datang bersama kita. Tiba-tiba aku merasa di dalam, penuh harapan dan sinar matahari. Ya, sebelum aku khawatir bahwa perjalanan ke wilayah iblis ini pasti akan menjadi perjalanan tanpa jalan kembali. Aku bahkan menulis surat wasiat dan wasiat terakhirku dan menyembunyikannya di divisiku. Tetapi sekarang adik laki-laki Wind Lightning pergi bersama kita. Sepertinya aku tidak akan bisa menggunakan keinginanku. Hahaha. Semua orang sangat senang melihat Wind Lightning pergi. Lagi pula, kekuatan Wind Lightning diketahui semua orang. Seolah-olah ada jaminan hidup yang tiba-tiba. Omi berkata, saudara-saudara, jangan terlalu senang terlalu dini. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu ketika kita tiba di wilayah iblis. Ada baiknya kamu tidak menyeretku ke bawah untuk menyelesaikan misi. Jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menyeretmu ke bawah. Dan kami harap kamu akan menyelesaikan misinya. Omi berkata, baiklah, perjalanan ke wilayah iblis ini, untuk membunuh orang-orang itu. Bisakah ada daftarnya? Ya,
Tolong lihat itu. Saudara Win. Segera seseorang mengungkapkan daftar. Omi melihatnya dan ada 5 orang dalam daftar. Yang pertama, murid dari Demon Cult Poison Elder, Red Scorpion. Orang ini adalah target pembunuhan. Yang kedua, murid dari Sekte Kematian Hidup Kultus Iblis, Wu Zhengcheng. Orang ini adalah target pembunuhan. Yang ketiga, murid dari Sekte Harapan Kultus Iblis, Kebenaran Tulang. Orang ini adalah target pembunuhan. Yang keempat, murid 10.000 tulang mati Kultus Iblis, Manusia Mata Hantu. Orang ini adalah target pembunuhan. Yang kelima, 18 tetua dari Sekte Iblis menutup muridnya. Mo Mingdao. Orang yang aku bunuh sebagai sasarannya. Untuk saat ini, 5 target ini, tidak dianggap sangat sulit. Juga tidak dianggap sebagai keberadaan kultus iblis yang paling jenius. Saya yakin berbohong kita yang juga benar tahu bahwa keberadaan yang sangat jenius. Kita tidak mungkin menyelesaikan misi. Itu hanya berarti berikan peringatan kepada kultus iblis. Namun, 5 gol ini, sejujurnya, jika bukan karena kedatangan Brotherwin, saya khawatir kami tidak akan bisa menyelesaikannya sama sekali. Meskipun kelima target ini semuanya saja baru melangkah ke alam persatuan, para jenius berusia awal 20-an, mereka pasti berada di bawah banyak perlindungan. Omi menyimpan daftar itu dan berkata, "Baiklah, saya sudah tahu. Sajikan saya anggur dan daging. Saya ingin makan." Ya, ayo, segera bawakan anggur dan hidangan terbaik. Saudara penerima tamu Bang San segera memerintahkan. Semua orang sibuk menuangkan anggur dan bersulang untuk Omi. Membuatnya terlihat seperti Omi adalah bosnya. Dan sebenarnya memang bosnya. Dan misi pembunuhan ini benar-benar hanya bisa mengandalkan Omi. Omi punya rencana sendiri. Dia akan pergi ke wilayah iblis. Pembunuhan hanyalah salah satunya. Bertemu dengan Mu Qianji adalah yang kedua. Menemukan jalan ke dunia lain adalah yang ketiga. Tapi, apakah Omi benar-benar membawa beban ini bersamanya? Tidak. Omi benar-benar ingin membawa kelompok beban ini. Saya khawatir bagaimana dia akan mati. Selain itu, jika mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Mu Qianji, dan menyebarkan kembali ke kebohongan kebenaran, dia mungkin akan dieksekusi oleh semua sekte. Kebohongan kebenaran ini, membunuh rakyat mereka sendiri mungkin sangat aktif. Dikirim untuk berselancar dengan iblis. Takut di tangan. Setelah itu, satu demi satu, murid dari sekte lain datang. Aliansi yang benar. Ada sekitar 30 kekuatan sekte. Jadi kali ini harus ada lebih dari 30 murid untuk pergi ke wilayah kultus iblis. Keesokan harinya, Omi memimpin lebih dari 30 murid dan berangkat. Rencana awalnya adalah bahwa lebih dari 30 orang, dibagi menjadi 5 kelompok, akan berangkat secara terpisah. Tapi Omi sekarang adalah bosnya, dan langsung memerintahkan semua orang untuk mengikuti dan berangkat bersama. Lebih dari 30 orang, masing-masing menunggang kuda, meraung ke jalan seperti tim bandit. Sekitar 20 hari kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di kota paling barat dari Aliansi Benar, yang merupakan perbatasan dengan wilayah iblis. Kebetulan sudah larut malam, dan Omi memerintahkan semua orang untuk beristirahat di kota kecil ini. Semua orang makan sekaligus. Setelah makan malam, datanglah ke kamarku untuk rapat. Besok kamu akan secara resmi memasuki wilayah iblis, kata Omi kepada semua orang. Iya, setelah makan malam, semua orang datang ke kamar Don Omi. Dan Omi sedang mandi di tong kayu, duduk di laras dan bertemu dengan semua orang. Saudara Feng, jangan hanya mandi. Besok kamu akan memasuki sekte iblis untuk mendapatkan ajaran. Bagaimana kamu berencana untuk membagi menjadi 5 kelompok seperti yang telah dirumuskan oleh aliansi benar sebelumnya? Atau apakah itu rencana lain? Rencana lain? Tentu saja. Rencana apa? Hahaha. Omi tertawa bahak dan berkata, "Saudara-saudara, kita akan memasuki wilayah iblis. Apakah kamu takut?" Omong kosong. Perjalanan ini mungkin tidak akan kembali. Siapa yang tidak akan takut? Baiklah. Aku juga takut. Tapi bukannya aku, Wind Lightning, meremehkanmu. Aku khawatir kalian semua milik benih lumpur di divisimu masing-masing. Baiklah, semua orang merasa malu. Saudara Feng, katakan saja apa yang kamu miliki. Oke, kalau begitu aku akan mengutarakan. Saudara dan saudara, jangan pergi kali ini ketika kamu memasuki wilayah iblis untuk membunuh 5 jenius. Apa? Meminta kita tidak pergi? Ya, kalian tinggal di kota ini untuk menemuiku. Biarkan aku pergi ke wilayah iblis sendirian. Dan aku akan menemuimu di sini setelah aku selesai. Tetapi, semua orang saling memandang. Omi tersenyum. Sepertinya kalian juga berpikiran sempit. Oke,
Kalau begitu, siapapun di antara kalian yang tidak ingin tinggal dan bertemu denganku, ikuti aku ke wilayah iblis. Mulai dari kiri, satu persatu, berkata, pilihlah untuk menerima atau memilih untuk ikut denganku. Saya memilih untuk menerima. Terima kasih. Terima kasih. Setelah lebih dari 30 panggilan menerima, semua orang selesai menyatakan posisi mereka. Hahaha, Omi tertawa bahak. Berpikir bahwa ada orang yang tidak setuju dengan rencana ini. Tetapi hasilnya, mereka diberi pilihan dan semua orang memilih untuk mengambil alih. Lebih dari 30 orang saling memandang. Malu satu sama lain. Apa? Mereka semua memilih untuk mengambil alih. Betapa tingginya bagi semua orang. Bagaimana angin dengan ringan memandang mereka. Tetapi, sudah kehilangan sedikit nyawa dibandingkan dengan sedikit malu ini bukan apa-apa. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Feng, maka kami akan menemuimu di sini. Dapatkah kamu menyelesaikannya sendirian? Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu memilih beberapa orang untuk pergi bersamamu. Omi memandang sekitar 30 orang yang berdiri di ruangan itu dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, siapapun yang berdiri akan ikut denganku. Wah, dalam sedetik, ke-30 atau lebih orang yang berdiri langsung duduk di lantai. Dan kecepatan duduk itu secepat kilat. Hahaha, Omi tertawa. Aliansi yang benar. Murid macam apa yang mereka kirim? Hanya kelompok murid serakah ini yang bisa menyelesaikan misi pembunuhan. Baiklah, kalian semua istirahat. Besok aku akan sendirian dan memasuki wilayah iblis sendirian. Kalian jaga aku di sini. Oke, semuanya di bawah pengaturan kakak senior Win. Semua orang pergi berbondong-bondong. Wajah semua orang merayakan fakta bahwa mereka tidak harus pergi. Omi lebih suka pergi sendiri sehingga dia bisa melakukan urusannya sendiri. Rencana Omi adalah membunuh 5 target dalam daftar terlebih dahulu. Lalu melakukan urusannya sendiri dan menemukan Muqianji dan salurannya. Keesokan harinya, Omi bangun sebelum fajar dan kemudian memasuki wilayah iblis. Dan saat ini, di banyak bagian dari aliansi yang benar, berita sudah menyebar tentang petir angin yang pergi ke sekte iblis untuk menyelesaikan misi pembunuhan. Semua orang memuji petir angin, memuji sekolah naga ilahi. Bahkan sekte lain harus memuji sekolah naga ilahi. Sungguh perjuangan. Kerumunan sekte naga ilahi. Namun, mulai menjamin keselamatan Omi, terutama para guru utama, saudara junior, dan saudara-saudari lainnya. 2 hari kemudian, Omi muncul di sebuah kota kecil di wilayah iblis. Kota kecil ini disebut kota bilah angin. Omi berpakaian seperti iblis-iblis dan juga mengenakan topeng kulit manusia. Meskipun wilayah iblis itu berbahaya dan sering bertemu dengan iblis yang kuat, tetapi selama seseorang berhati-hati dan bersembunyi dengan baik dan tidak menyadarinya, kota pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Omi memiliki peta wilayah iblis di tangan. Kota Windblade. Kalau begitu, sekte iblis terdekat dari sini adalah sekte kematian hidup. Pada daftar target, ada seorang pria bernama Wu Zengcheng, seorang murid dari sekte kematian hidup. Mari kita jaga pria ini dulu. Setelah Omi membuat rencana, dia Qiao Zuang menjadi orang biasa dan melakukan perjalanan sedikit ke arah Living Dead Faction. 5 hari kemudian, Omi tiba di jangkauan sekte mati hidup. Omi dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Jadi dia tidak tahu di mana faksi mati hidup berada. Apalagi di mana Wu Zengcheng berada. Dan tidak mudah untuk menyelesaikan misi pembunuhan seperti itu. Omi duduk dan perlahan menganalisis. Karena aliansi positif dapat menyusun daftar ini dan mengetahui tentang karakter Wu Zengcheng ini. Itu berarti Wu Zengcheng adalah seorang jenius yang agak terkenal di wilayah iblis. Sama seperti ketika saya menjadi yang termuda nomor 1 di dunia. Saya terkenal di aliansi positif. Dan banyak orang dalam agama iblis juga telah mendengar tentang saya. Dan bahkan ada orang-orang dari agama iblis yang ingin membunuhku juga. Demikian juga, Wu Zengcheng ini lebih terkenal di sekte iblis. Dan saya akan dapat mengetahui apakah saya bertanya-tanya sedikit. Saat ini, pertama-tama saya akan menemukan tempat seperti restoran di mana beritanya paling berkembang. Setelah mencari selama setengah hari, Omi akhirnya menemukan sebuah kedai teh kecil di sudut gunung, di jalan lalu lintas utama yang membentang ke utara dan selatan. Toko teh ini berjalan cukup baik, dan ada 30 atau 40 orang minum teh di sana saat ini. Kebanyakan dari mereka datang. Tamu, apa yang ingin kamu minum? Setelah Omi duduk, seorang wanita berpakaian menggairahkan bertanya. Omi berkata, bukankah ini toko teh? Apakah ada layanan lain selain teh? Wanita yang menggairahkan itu tersenyum dan berkata, layanan apa yang diinginkan tamu itu? Hahaha ya, tempat ini berada di antah berantah. Saya sudah mencari setengah hari untuk mencari toko teh. Layanan apa? Tamu.
Kamu dari luar kota, kan? Ya, melewati sini. Sayangnya, tempat ini terlalu sunyi. Bahkan tidak ada restoran yang layak. Tamu, jika aku benar-benar ingin mencari tempat untuk pergi, kamu benar-benar tidak dapat menemukannya tanpa penduduk setempat untuk memimpin jalan. Bagaimana dengan ini? Kamu memberiku 50 tael dan aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Omi tidak bergerak. Setidaknya aku perlu tahu betapa bagusnya tempat ini dulu. Bagaimana jika aku kacau? Tamu, sekilas kamu adalah seorang praktisi seni bela diri. Apakah kamu masih bisa terjebak olehku? Tentu saja ini tempat yang bagus untuk pergi sebentar. Omi berkata, aku akan minum tehku dulu. Lalu aku akan mengambil keputusan setelah aku menghabiskan tehku. Bagus. Omi duduk di sana dan minum teh, lalu mendengarkan orang lain berbicara di sekitarnya. Tujuan utama Omi adalah untuk mengumpulkan informasi tentang faksi kematian hidup Wu Zengcheng. Hanya dengan memahami pihak lain dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sayangnya, yang mengecewakan Omi, dia telah minum teh di toko teh itu selama 1 jam. Dan pelanggan di sekitarnya pergi dan datang lagi dan lagi. Dan tidak ada yang berbicara tentang Living Dead Faction. Rupanya ini bukan tempat yang baik untuk mendapatkan. Omi memiliki kebutuhan untuk pergi ke tempat lain dengan lebih banyak ikan dan informasi naga. Demones dari toko teh baru saja mengatakan bahwa ada tempat untuk lolos begitu saja. Mungkin, tempat itu adalah tempat untuk ikan dan naga. Bos Nona, periksa, kedatangan. Setelah Omi membayar tagihannya, dia tiba-tiba melakukan serangan yang memukau terhadap bos wanita iblis itu. Omi ingin mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi melalui mesmerisme, yang akan sangat mengurangi waktu. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu kejeniusan dari Sekte Kematian Hidup, Wu Zengcheng? Bos wanita yang menggairahkan itu berkata dengan suara bingung, tahu. Omi kaget, tidak menyangka dia benar-benar tahu. Bagaimana kalian mengenal satu sama lain? Dia putra pamanku, aku akan pergi. Benarkah melangkah ke posisi seorang pria bukanlah tugas yang mudah? Jangan percaya kabar baik. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk memeriksa? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Saya tidak dapat menginstalnya. Dia pergi ke sekolah mati hidup untuk berlatih seni bela diri. Di mana sekolah mati yang masih hidup? Di lembah orang mati. Aku tidak bisa mengetahuinya dengan tepat. Itu sangat ketat. Lalu kapan Wu Zengcheng akan meninggalkan lembah orang mati yang hidup? Dalam 1/2 bulan. Ini adalah festival cacing tahunan desa kami. Dia harus kembali mengunjungi orang tuanya. Omi mendapat serangkaian informasi dan kemudian pergi. Bos wanita iblis itu bangun dan merasa seperti dia tertidur. Aneh. Kenapa aku? Omi langsung pergi ke kampung halaman Wu Zengcheng. Dia hanya perlu menunggu 1/2 bulan. Dia akan kembali ke rumah untuk festival cacingan. Pada saat itulah Omi menginginkan kehidupan kecilnya. Dalam sekejap mata, 1/2 bulan berlalu. Kampung halaman Wu Zengcheng ramai dengan drum dan gong. Dan festival cacing tahunan telah tiba. Omi telah menunggu di pintu masuk desa sejak 2 hari yang lalu. Dan jika Wu Zengcheng kembali untuk festival cacing, dia pasti akan melewati pintu masuk. Berhenti. Siapa Anda? Akulah yang ingin kamu mati. Di pintu masuk desa, Omi menghentikan seorang pria berusia sekitar 20 tahun. Pria ini adalah Wu Zengcheng. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menginginkan kehidupan? Wu Zengcheng bersinar. Tetapi meskipun dia berkata begitu, dia sangat gugup di dalam. Omi mengukur Wu Zengcheng. Dia memang seorang jenius. Baru berusia 20 tahun. Dia sudah mencapai tahap awal alam persatuan. Jika orang seperti ini tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong di dekatnya, agar tidak menimbulkan komplikasi. Omi membunuh Wu Zengcheng dengan pedang. Bagaimanapun, Omi jauh lebih kuat darinya. Terlalu mudah untuk membunuh seorang jenius berusia 20 tahun. Setelah Omi selesai membunuh, dia segera mengambil mayat Wu Zengcheng dan melemparkannya ke sudut kosong untuk menghindari mengekspos targetnya sebelum waktunya dan dikejar oleh orang-orang terkuat dari fraksi Living Dead. Pekerjaan Omi kedap udara. Dan 5 hari setelah kematian Wu Zengcheng, faksi mati hidup belum diperlihatkan. Dan Omi sudah jauh dari tempat itu. Target berikutnya. Murid Sekte Harapan. Kebenaran tulang. 1/2 bulan lagi berlalu. Berita pembunuhan Wu Zengcheng menyebar di wilayah iblis. Sekte mati hidup sangat marah dan mengirim banyak orang yang kuat untuk menyelidiki dan melacak si pembunuh. Dan saat ini, Omi sudah berada di salah satu kota di wilayah iblis. Omi sedang duduk di depan jendela sambil minum sendirian. Bangjo Akasia berada di kedalaman kota. Dan target kedua Omi, Bon Matrimoni, sudah dekat. Namun,
Omi tidak akan bertindak gegabah. Karena berita pembunuhan Wu Zengcheng telah menyebar dan membuat semua sekte iblis waspada, Omi mencoba yang terbaik. Beberapa kali tanpa hasil. Jadi saya hanya bisa memilih untuk menunggu kesempatan saya. Pada saat ini, di altar utama sekte iblis, laporkan ke Patriark, bagaimana penyelidikannya, siapa yang membunuh jenius dari faksi kematian hidup, Wu Zengcheng. Seorang pria yang tampak sangat kuat bertanya. Bawahan itu berkata, Patriark, kualitas awal adalah bahwa itu dilakukan oleh aliansi yang layak. Aliansi yang benar. Ya, orang-orang kami yang bersembunyi di aliansi benar mengirim kabar bahwa aliansi benar mengirim orang untuk menyusup ke wilayah kultus iblis kami dan membunuh para jenius dari kultus iblis. Dan kami diberi daftar pembunuhan. Ada 5 orang dalam daftar pembunuhan. Dan salah satunya adalah Wu Zengcheng. Jadi kami sangat curiga bahwa Wu Zengcheng dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi positif. Anak perempuan jalang. Siapa 4 orang lainnya dalam daftar pembunuhan? Mereka adalah kebenaran tulang, kala jengking merah, manusia bermata hantu, dan jalan Momo. Salah satu dari 4 ini bisa menjadi target berikutnya. Aliansi benar. Beraninya mereka sampai pada siapa ini? Apakah kamu sudah mengetahui yang mereka kirim? Belum ada berita tentang itu. Tetapi orang-orang yang kami miliki bersembunyi di aliansi yang benar akan segera mengirim berita kembali segera setelah kami mendapatkan informasi apapun. Anda segera memberitahu 4 orang lainnya dalam daftar pembunuhan. Pastikan untuk berhati-hati. Iya, bawahan itu mundur. Pada saat itu, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Patriark kultus iblis tersenyum dan berkata, 1000 ekstrim, kamu di sini. Ayah, ada apa? Oh, bukan apa-apa. Kami memiliki seorang jenius yang mati dari sekte kematian hidup dari sekte iblis. Dan sekarang kami telah menemukan bahwa itu dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi faksi yang benar. Kami juga mendapat daftar pembunuhan. Selain Wu Zengcheng, ada 4 jenius lainnya. Omong-omong, adikmu kala jengking merah juga ada dalam daftar pembunuhan aliansi positif. Apa, murid pamanmu? Kala jengking merah, murid jenius dari penatua racun iblis. Aduh, Mu Qianji hanya tampak agak lelah. Qianji, sejak kamu kembali, kamu salah paham. Ada apa denganmu? Raja Iblis bertanya. Bukan apa-apa. Mungkin aku sudah mencerahkan diriku sendiri dan aku agak lelah. Ayah, aku akan kembali dulu. Yah, jangan terlalu lelah. Mu Qianji mengangguk dan berjalan menjauh dari altar pengajaran. Mu Qianji sendiri tidak tahu kenapa. Dia tidak lagi memiliki pola pikir penuh gairah yang sama dengan yang dia miliki 11 tahun yang lalu. Dan kali ini, dia merasa seperti sedang melawan dunia. Mendengar orang-orang di sekitarnya, setiap hari baik benar atau jahat, merasa sangat kesal. Entah itu baik atau jahat, entah itu lelah atau tidak. Tentu saja, ada alasan lain. Mu Qianji sangat rindu sendirian, sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, tidak begitu kuat di dalam. Dia berpikir untuk runtuh. Tetapi orang itu, tetapi berada di jalan yang benar. Dia benar-benar ingin pergi ke lingkungan yang benar untuk mengintip. Namun, jika ada mata yang tak terhitung jumlahnya memandang dari belakang, dan jika dia berani mengambil setengah langkah ke tanah aliansi yang benar, maka dia tahu tak akan menghadapi apa yang menunggunya. Selain itu, dia adalah putri dari Demon Cult Master. Selama dia mengambil setengah langkah ke tanah aliansi benar, akan ada pedang yang tak terhitung banyaknya yang akan mengiris kepalanya. Membayangkan betapa kemenangan dan kesejahteraannya jika aliansi benar mampu membunuh putri Master Kultus Iblis. Mu Qianji merasa sangat lelah hidup. Setiap hari dihabiskan dengan mati lemas. Mu Qianji merasa seperti dia, sekali lagi, akan menjadi gila. Tapi dia tidak akan dirasuki lagi, karena pedang di tangannya telah menjadi satu dengan hatinya. Selain itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Dia merasa bahwa bakat dan pemahamannya telah meningkat berkali-kali lipat. Tubuhnya juga tampaknya telah sangat berubah. Meridiannya hampir lebih kuat daripada memakan 100 cacing kaisar. Oleh karena itu, Mu Qianji sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Saya khawatir menjadi hari pertama dari kuasi patriark jenius pertama sekte iblis adalah masalah menit. Mu Qianji tahu bahwa pedang bulan pemakamannya sama sekali tidak sederhana. Mu Qianji kembali ke kamarnya, berbaring di ambang jendela, melihat ke langit yang jauh. Dalam ingatannya, pemandangan Omi untuknya dalam situasi hidup atau mati melintas di ingatannya. Setiap adegan berdampak pada jantung. Mu Qian tidak pernah tahu apakah Omi telah kembali ke sini juga, atau apakah dia telah meninggal. Orang-orang yang dikirim Mu Qianji untuk mencari tahu berita itu belum kembali. Dan jika dia tidak salah,
itu mungkin ditemukan oleh ayahnya. Tetapi dia tidak takut dengan keahlian ayahnya. Karena sebelum dia menyeberang, dia menyukai angin dan awan tipis. Yang diketahui semua orang. Mu Qianji sedang berbaring di ambang jendela. Memeluk dirinya sendiri. Menteri kecil. Saudara sangat merindukanmu sehingga dia menjadi gila. Apakah kamu telah kembali seperti aku atau tidak? Atau jika kamu benar-benar mati? Jika kamu benar-benar mati, tidak ada berarti adikku hidup. Segera. Mu Qianji tersenyum pahit lagi. Mungkin aku sentimental. Kamu memiliki begitu banyak kekasih. Di mana kamu akan memikirkanku? Bahkan jika kamu menyeberang kembali. Ini belum giliranku. Kamu masih memiliki seorang adik perempuan yang merupakan kecantikan nomor satu dari persahabatan yang benar. Siapa aku? Selain itu, aku membunuh wanita yang kamu miliki di dunia itu. Ah, ini sangat menyakitkan. Mengapa takdir selalu harus menyiksaku? Mengapa kamu ingin aku dirasuki? Itu sama baik untuk dirasuki. Mengapa kamu ingin aku menjadi musuhnya? Biarkan aku mati kesakitan. Dalam diam. Aku tidak punya harapan palsu lagi untuk diriku sendiri. Untuk dunia ini. Mu Qianji diam-diam meneteskan air mata. Dia merasa bahwa nasibnya tersedot. Segala sesuatu yang buruk menumpuknya. Sekarang terlebih lagi dia harus memikirkan pikiran setiap hari. Dan selain itu, pikiran ini masih merupakan pikiran yang sia-sia. Atau bahkan mungkin pikiran yang penuh kebencian. Karena dia tidak tahu apakah Omi telah memaafkannya. Beberapa hari kemudian, di kota tempat sekte Hephaestus berada, entah, Omi memotong kepala seorang gadis iblis dengan satu tebasan. Gadis iblis ini sangat cantik. Tapi sayangnya, dia direduksi menjadi seekor ayam. Berkeliling merayu pria dan kemudian mengisap esensi mereka untuk digunakan untuk pemikirannya. Jika tidak, Omi tidak akan bisa membunuh karena gadis iblis yang mencoba merayu Omi ini ternyata adalah orang yang membunuh. Gadis iblis itu jatuh ke tanah. Matanya menatap Omi. Kematiannya menakutkan. Dia masih acak-acakan dalam pakaiannya. Jika dia tidak tiba-tiba menghilang, dia mungkin akan menjadi satu dengan Omi. Omi berjalan dan menutupi tubuhnya dengan pakaiannya. Mendesah dalam hati. Wanita yang sangat cantik. Sayang sekali. Iblis. Sungguh merugikan orang lain. Omi hanyut. Gadis iblis ini. Aku khawatir penampilan dan sosoknya bagus pacar Omi di dunia lain. Omi tidak pergi setelah dia membunuh ibu mertua Bon Mater. Tetapi bersembunyi di tempat tersembunyi di kota. Alasan Omi tidak pergi adalah karena alasan keamanan. Seperti yang diharapkan. Setelah penemuan pembunuhan Bon Mater, banyak orang kuat dari sekte Hephaestus dikirim untuk mengejarnya ke segala arah. Jika Omi pergi, dia pasti akan terjebak. Dan tidak ada cara untuk menghindari jejak laba-laba di sepanjang jalan. Tetapi tinggal di kota malah merupakan hal teraman untuk dilakukan. Omi melihat dua orang yang telah meninggal dalam daftar. Wu Zhengcheng, Bon Mater, dan kemudian tersenyum sedikit. Sudah tepat 2 bulan sejak Omi memasuki wilayah iblis. Dan dia juga telah membunuh 2 jenius iblis. Saat ini, ada 3 yang tersisa. Kala Jengking Merah, Manusia Mata Hantu, dan Mo Mingdao. Di antara mereka, Kala Jengking Merah dan Mo Mingdao, keduanya berasal dari kantor pusat kultus iblis, dan Mata Hantu. Orang-orang adalah murid dalam sekte kultus iblis yang disebut 10.000 tulang mati. Ini berarti Kala Jengking Merah dan Mo Mingdao adalah yang paling sulit untuk dibunuh. Karena untuk membunuh kedua orang ini, Omi harus bersembunyi di markas kultus iblis. Belum lagi Omi adalah orang Unity Realm. Bahkan kepala sekte naga ilahi mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, Omi juga memiliki keuntungan karena lebih lemah. Sehingga dia tidak akan menarik banyak perhatian. Terlepas dari itu, Omi akan mencoba yang terbaik untuk mencobanya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misi pembunuhan, maka dia akan menyerah. Lagi pula, nyawa kecilnya dipertaruhkan. Dan jika dia mati lagi kali ini, aku khawatir dia akan benar-benar mati. Di altar utama sekte sihir, laporkan, laporkan kepada Patriark. Perkawinan tulang dari sekte serampangan sudah mati. Apa, bukankah aku menyuruh mereka untuk berhati-hati? Kenapa kamu masih mati, Patriark? Orang yang dikirim oleh aliansi benar kali ini sama sekali bukan orang biasa. Sangat pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan. Jadi meskipun sekte Hephaestus siap untuk segalanya, mereka masih dapat menemukan celah sekecil apapun, sehingga membunuh Bon Mater of Truth. Sampah. Sekte serampangan benar-benar sampah. Kematian Bon Mater adalah masalah sepele. Tetapi itu sangat mempengaruhi keagungan sekte iblis kita. Merusak kepercayaan berbagai sekte kita. Dan membuat aliansi yang benar menyerang. Pendeta guru menenangkan amarahmu. Ini dijamin akan menjadi yang terakhir untuk terakhir kalinya.
3 orang yang tersisa dalam daftar pembunuhan. Tidak ada yang akan mati lagi. Turun dan beritahu 10.000 tulang layu bahwa jika manusia mata hantu 10.000 tulang layu dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh aliansi benar lagi, maka jangan salahkan aku karena mengandung makna kasar. Iya, berita kematian kedua sekte iblis benar-benar menyebar ke seluruh wilayah iblis. Demikian pula, berita itu juga menyebar kembali ke aliansi yang layak. Pada saat ini, aliansi benar juga berjanji, setelah ditekan oleh agama iblis selama bertahun-tahun. Tampaknya ini adalah pertama kalinya agama iblis begitu cepat melawan, membuat agama iblis marah. Namun, pada saat ini, aliansi benar juga mengetahui bahwa orang yang telah berhasil membunuh 2 jenius dari sekte iblis bukanlah seseorang yang dikirim oleh berbagai kekuatan sekte, tetapi satu orang yang telah melakukannya, yaitu petir angin sekte naga ilahi. Berita ini juga mengejutkan berbagai kekuatan sekte yang benar. Sekte naga ilahi benar-benar mengirim Feng Qingyun keluar, dan juga Feng Qingyun lah yang pergi ke wilayah iblis sendirian. Orang-orang lainnya sedang menunggu di wilayah iblis yang benar untuk menerima mereka. Untuk sementara, Sekte Naga Ilahi menerima banyak penghargaan. Dan petir angin dipuji dan disembah oleh sesama seniman bela diri yang tak terhitung banyaknya dari aliansi yang benar. Di berbagai restoran dan rumah pelacur, beberapa orang terdengar berteriak, "Bagus untukmu, angin kilat. Anak muda nomor 1 di dunia, aku sayang. Teruslah bekerja dengan baik angin muda. Cobalah untuk membunuh beberapa iblis jenius lagi. Kamu adalah pahlawan berbaring jalan lurus kita." Dan seterusnya. Di berbagai tempat terletak di jalan benar. Dalam waktu singkat, sebaran wind lightning menyebar ke seluruh 4 lautan. Tentu saja, karena orang-orang dari aliansi jalan benar mengetahui bahwa hanya petir angin yang telah menyelesaikan misi pembunuhan. Sekte iblis akan segera mengetahuinya juga. Dan saat ini, di jalan utama tertentu, Omi menyamar sebagai penjual teh pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lewat, dan seperti yang diharapkan, sekelompok orang itu duduk untuk minum teh. Lagi pula, setelah mendaki gunung begitu lama, sulit untuk menemukan warung teh. Akan aneh jika mereka tidak berhenti untuk minum teh. Namun, di antara kelompok orang ini, 3 di antaranya adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur, dan ada 7 atau 8 lainnya yang merupakan pembangkit tenaga listrik alam persatuan. Di antara 7 atau 8 pembangkit listrik Unity Realm ini, yang terlemah dari mereka adalah target Omi, manusia bermata hantu. Pria bermata hantu ini, yang hanya memiliki 1 mata, sangat menakutkan, tetapi dia adalah seorang jenius. Omi akan mengatur penyergapan di sini. Tentu saja, dia telah mendengar bahwa sekelompok orang ini akan lewat di sini dalam beberapa hari ke depan. Hadirin sekalian, silakan nikmati makanan Anda, kata Omi dengan suara rendah. Tunggu sebentar. Mari kita lihat apakah ada racun. Pada saat ini, seorang pria berkata. Omi tersenyum dan berkata, "Tuan, saya seorang pengusaha kecil. Tetapi saya tidak akan berani salah kepada saya. Jadi verifikasi saja." Setelah verifikasi, tidak ada racun dalam teh Omi. Hanya orang-orang tingkat terendah yang menggunakan racun. Wilayah iblis. Di mana-mana penuh dengan ahli yang menggunakan racun. Omi bodoh menggunakan racun. Jadi, bagaimana Omi menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ghost Aiman? Omi hanya bisa menang dengan berbahaya dan mengandalkan keberuntungan. Omi diam-diam menaburkan bedak ke dalam saku celana pria bermata hantu itu ketika dia memberi teh. Bubuk yang ditaburkan Omi akan menyebabkan akar kehidupan mata hantu terasa gatal tak terganggu. Omi hanya bisa bertaruh bahwa setelah akar kehidupan pria bermata hantu itu sangat gatal, dia akan mencari jamban untuk melihat apa yang sedang terjadi dan menggaruknya secara sepintas. Setelah Omi selesai mengantarkan teh, dia diam-diam pergi ke jamban tidak jauh dari sana dan menunggu di jamban. Jika pria bermata hantu itu tidak datang, maka rencana Omi gagal kali ini dan semuanya berjudi seperti biasa. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan kesempatan lain untuk membunuh pria bermata hantu dalam situasi ini. Sekitar 5 menit kemudian, kaki pria bermata hantu itu terus mengepal. Karena terlalu gatal dan dia terlalu malu untuk meraih dan meraihnya dengan tangan di hadapan publik. "Tuan, saya akan pergi ke sana ke jamban," kata manusia bermata hantu. Tuan pria bermata hantu itu adalah Master Realm Clan. Dan dia beberapa melihat 100 meter jauhnya. Sebuah rumah jerami yang telah dibangun. Dan sebuah tanda yang tergantung di luar rumah jerami yang bertuliskan rumah jerami. "Baiklah, silakan." Dengan jamban yang begitu mencolok, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Dan mereka tidak tahu untuk apa pria hantu bermata itu ada di sana. Mengira dia hanya ingin pergi ke toilet.
Tetapi jika mereka tahu pria hantu bermata itu ada di sana karena gatal aneh di bawah sana, mereka mungkin memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Omi sedang menunggu di jamban. Di gudang teh, ada dua pekerja yang mempekerjakan Omi beberapa hari yang lalu. Jadi mereka tidak akan menimbulkan dampak buruk saat ini. Pria bermata hantu itu berjalan terseok-seok menuju jamban. Cabang pria bermata hantu itu mendorong pintu jamban hingga terbuka. Karena terlalu gatal di bawah sana, konsentrasinya juga terganggu. Dan begitu dia memasuki jamban, dia menarik celananya dan menggaruknya sampai mati. Dan kemudian, di atap jamban, pedang diam tiba-tiba menusuk ke bawah. Sulit untuk menunggu kesempatan ini. Tetapi tentu saja tidak ada gangguan yang akan terjadi pada Omi. Apalagi setelah membunuh pria bermata hantu itu, Omi tiba-tiba melompat turun dari balik atap jerami. Sebab, jamban yang dipilih Omi ini berada tepat di tepi tebing. Hal ini untuk memudahkan pengungsinya. Selanjutnya, sudah waktunya untuk para pengungsi panik Omi. Apakah Omi akan mati di sini hari ini atau tidak? Tergantung pada apakah dia akan ditangkap atau tidak. Untungnya, di bawah tebing ada sungai. Sungai itu bisa menyembunyikan banyak jejak Omi. Itulah alasan Omi memilih tempat ini untuk melakukannya. 3 hari kemudian, Omi muncul di sebuah kota kecil dengan luka serius. Ya, Omi telah bertahan selama 3 hari ini. Nyaris lolos dari kematian. Tetapi pada akhirnya, dia mengandalkan kecerdasannya sendiri dan beberapa keterampilan untuk melarikan diri. Omi yakin bahwa kelompok itu tidak akan mengejar. Ini dia. Omi pingsan di tumpukan jerami di belakang sebuah rumah dan langsung koma. Dan di markas magisian, laporkan. Ada apa lagi? Melapor kepada Patriark. Pria bermata hantu dengan 10.000 tulang layu. Sudah mati. Apa? Patriark Sekte Iblis tiba-tiba marah. 3 hari yang lalu, ketika 10.000 orang tulang layu melewati Gunung Tiangang, para pembunuh dari aliansi benar menemukan sedikit kesempatan untuk membunuh pria bermata hantu dengan memanfaatkan kunjungan pria bermata hantu ke jamban. Setelah itu, 10.000 orang tulang layu mengejar si pembunuh dengan kekuatan yang kuat. Tapi sayangnya, meskipun menyakiti pihak lain dengan serius, mereka masih membiarkan diri mereka sendiri. Sampah. Sungguh sia-sia. Segera kirim penjaga pintu 10.000 tulang layu untuk menemukanku guna mengklaim kejahatan itu. Iya, kematian Ghost Aimen sekali lagi mengejutkan Sekte Iblis di mana-mana. Jika pertama kali, kematian Wu Zengcheng bisa dikatakan tidak siap. Lalu bagaimana dengan Nyonya Tulang yang kedua kalinya? Di mana pria bermata hantu ketiga? Semua dibunuh oleh para pembunuh dari aliansi yang benar ketika mereka sudah siap. Tidak heran Tuan Kultus Iblis sangat marah. Tentu saja. Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa kali ini, para pembunuh dari aliansi positif adalah orang yang sangat kuat dengan kualitas keseluruhan yang sangat tinggi yang tak terbayangkan. Laporkan Patriark, mengatakan, dari sisi aliansi benar, berita telah dikirim kembali mengenai identitas pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar kali ini. Siapa itu? Patriark Kultus Iblis berteriak. Dia juga ingin tahu orang mana dari aliansi benar yang begitu kuat. Orang ini pasti musuh besar Kultus Iblis di masa depan. Tangan itu berkata, ini petir angin dari Sekte Naga Ilahi. Orang ini menghilang untuk waktu yang lama. Hanya beberapa waktu lalu dia tiba-tiba muncul dan mengambil tugas untuk datang ke Sekte Iblis kita untuk membunuh Wu Zengcheng yang sudah meninggal. Ibu kebenaran tulang. Dan manusia mata hantu adalah semua pekerjaannya. Apa? Awan cahaya angin. Tubuh Kultus Iblis bergetar. Dia tidak asing dengan awan petir angin. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Putri tergila-gila dengan awan petir angin. Dan karena alasan ini, dia bahkan ikut serta dalam aliansi yang benar. Inklusif pada saat itu, Putri tidak terkenal di dunia dan belum menarik perhatian aliansi benar. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh aliansi benar. Itu dia, angin petir. Ya, Patriark. Orang ini sangat terkenal di aliansi benar dan pernah dikenal sebagai orang termuda di dunia. Wajah Patriark Sekte Iblis dingin. Beberapa waktu lalu, dia mengetahui bahwa putrinya diam-diam mengirim seseorang ke aliansi faksi positif untuk mencari tahu tentang awan petir angin. Tetapi orang yang telah ditangani olehnya, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya berinteraksi dengan seseorang dari faksi positif. Wind Lightning. Sangat bagus. Tepat pada waktunya. Mata Master Kultus Iblis menunjukkan niat membunuh. Dia sudah lama ingin menghabisi Wind Lightning dan memotong ilusi putrinya. Tetapi dia tidak berharap putrinya kembali setelah hilang selama 11 tahun dan masih belum melupakan Wind Lightning. Mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Wind Lightning segera setelah dia kembali. Pada saat ini, di salah satu taman belakang kantor Sekte Pusat Iblis, Mu Qianji sedang berlatih pedang. Pedang bulan terkubur di tangannya.
Seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, seorang pria datang. Putri, apa itu? Pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar sudah diketahui siapa itu. Mu Qianji mengerutkan kening. Tidak tertarik, pergi. Putri, bukankah kamu meminta budakmu untuk mengawasi berita tentang petir angin? Apa maksudmu, Putri? Yang dimaksud budak itu adalah bahwa pembunuh yang dikirim oleh aliansi benar adalah petir angin. Apa Mu Qianji terkejut? Dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.